Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual suatu model, bagian keduanya, yang bersumber dari buku Suwarjono bab 4. Selanjutnya itu yang C, perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama ada tujuan versi Asobat. Komite ini mendefinisikan tujuan pelaporan keuangan dengan menunjukkan manfaatnya, yaitu untuk yang pertama membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, yaitu sumber daya alam, fisis, manusia, dan finansial yang terbatas. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisis dan manusia suatu organisasi secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepada manajemen. Yang keempat, memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Yang kelima, karena pihak yang dituju tidak jelas, maka dapat dikatakan bahwa Asobat ini sebenarnya mendefinisikan tujuan pelaporan atas dasar tujuan fungsional. Apa itu tujuan fungsional? Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, ada tujuan versi APB nomor 4, yaitu tujuan pelaporan keuangan yang dicanangkan dalam APB nomor 4 ini secara umum dinyatakan sebagai berikut, yaitu tujuan dasar dari akuntansi finansial atau akuntansi keuangan dan statement finansial adalah untuk menyediakan informasi finansial atau informasi keuangan tentang bisnis individual suatu perusahaan yang digunakan dalam membuat keputusan ekonomi. APB nomor 4 ini memuat dua tujuan pelaporan, yaitu tujuan umum atau general objective dan tujuan kualitatif atau kualitatif objektif. Tujuan di atas merupakan tujuan umum yang dijadikan dasar untuk menentukan kandungan informasi akuntansi. Tujuan umum ini dijabarkan lebih lanjut menjadi yang pertama, untuk menunjukkan informasi keuangan yang reliable tentang sumber daya perusahaan dan obligation atau kewajibannya, economic progress-nya, dan perubahan lain dalam sumber daya dan kewajibannya. Yang kedua, untuk menyajikan informasi yang digunakan dalam mengestimasi earning potensialnya. Yang ketiga, untuk menyajikan informasi keuangan lainnya yang dibutuhkan oleh user, particularly owners dan creditors. Selanjutnya yang ketiga, tujuan versi Trueblood Komite. Komite Trueblood menjabarkan tujuan APB nomor 4 ini ke dalam 12 butir tujuan yang saling berkaitan secara hierarki dengan menunjukkan 4 aspek yang melekat. Dua hal penting yang ditekankan oleh komite ini adalah daya melaba atau earning powers dan elemen aliran kas atau cash flows. Berikut adalah gambar yang diberikan oleh komite Trueblood, yaitu tujuan pelaporan keuangan, yang mana tujuan pelaporan keuangan menurut versi Trueblood ini terdiri atas 12 butir dan 4 aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu informasi tentang apa, aspek kedua siapa yang dituju, aspek yang ketiga untuk apa, dan aspek yang keempat itu hierarkinya yang dapat teman-teman lihat pada gambar ini yang terdiri atas 12 butir dan 4 aspek. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan FASB. FASB menyatakan secara umum tujuan pelaporan yaitu untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam membuat keputusan bisnis dan economic decision atau tujuan ekonomik. Dengan tujuan ini tersirat bahwa sasaran pelaporan adalah para pelaku dalam dunia bisnis dan perekonomian suatu negara. FASB ini mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu bahwa yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik,
hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang ketiga, tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasinya. Selanjutnya yang A, yaitu ada konteks lingkungan tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan FASB didasarkan atas lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial di Amerika. Lingkungan penerapan akuntansi di Amerika ini diberi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi pasar yang maju. Yang kedua, sistem produksi keuangan dan perbankan yang canggih. Yang ketiga, pemisahan antara pemilikan dan manajemen. Kegiatan perusahaan dijalankan oleh perusahaan atau badan usaha milik investor. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan. Yang kelima, pemilikan pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi pemerintah. Sumber daya produktif lebih banyak dikelola oleh swasta atau pribadi daripada oleh pemerintah, dan pemerintah hanya bertindak sebagai regulator. Selanjutnya yang B, yaitu karakteristik dan keterbatasan informasi. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang dapat disediakan. Karakteristik dan keterbatasan tersebut adalah bahwa informasi yang disediakan melalui mekanisme pelaporan keuangan yang pertama lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Yang ketiga, sebagian besar merefleksikan pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Dan yang kelima, penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan kos, sehingga pertimbangan kos manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan. Selanjutnya yang C, ada fokus atau cakupan informasi. Pertimbangan atau penalaran FASB untuk memfokuskan pelaporan pada pelaporan keuangan umum diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal yang tidak mempunyai otoritas untuk menentukan atau akses untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan, sehingga mereka harus menggantungkan diri pada informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada mereka. Oleh karena itu, tujuan pelaporan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas yang menguntungkan merupakan fokus atau kepentingan umum bersama dari berbagai pemakai informasi. Dan yang ketiga, tujuan pelaporan berkaitan dengan penyedia informasi luas untuk melayani keputusan investasi dan kredit, bukan hanya dengan informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk statement keuangan. Selanjutnya yang D, ada isi dari tujuan pelaporan keuangan, yaitu yang berdasarkan kerangka konseptual FASB. Yang pertama, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan investasi kredit dan semacamnya yang rasional. Informasi harus terpahami bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan bisnis dan ekonomik dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan cukup tekun. Yang kedua, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai atau assessing jumlah saat terjadi dan ketakpastian penerimaan kas mendatang
dari dividen atau bunga dan perolehan kas mendatang dari penjualan, penebusan ataupun jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Dengan cara lain, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor serta pemakai lain dalam menilai jumlah saat terjadi dan kepastian aliran kas bersih ke badan usaha yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Selanjutnya ada teori di balik tujuan pelaporan FASB, yaitu penalaran dalam perumusan tujuan pelaporan versi FASB. Yang pertama ada konteks lingkungan, yang terdiri atas mekanisme pasar, pasar modal, dan pemilikan pribadi. Yang kedua ada karakteristik atau keterbatasan informasi, yang terdiri dari informasi badan usaha, aproksimasi historis, salah satu sumber, kos dan kos manfaat. Yang selanjutnya ada fokus atau cakupan informasinya, yaitu ada pemakai eksternal, keputusan investasi dan kredit, penekanan pada pelaporan daripada laporan. Sehingga ketiga ini dijadikan sebagai pelaporan keuangan eksternal umum dan memiliki fokus pada investor dan kreditor sehingga terbentuklah tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya yang F ada tujuan pelaporan keuangan organisasi non-bisnis. Di sini ada tujuan utamanya atau primary objektifnya, yaitu pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Sedangkan tujuan spesifiknya yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut. Yang kedua, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai bagaimana para manajer organisasi dan bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya. Yang ketiga, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya, kewajiban dan sumber daya aset bersih organisasi, dan akibat-akibat dari transaksi, serta kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumber daya tersebut. Yang keempat, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama suatu periode, pengukuran periodik perubahan-perubahan jumlah dan sifat aset bersih organisasi non-bisnis, dan informasi tentang upaya-upaya serta hasil jasa organisasi secara bersama yang menunjukkan informasi yang paling bermanfaat dan menilai kinerja organisasi. Yang kelima, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atau sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Dan pelaporan keuangan harus mencakup penjelasan-penjelasan dan interpretasi-interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi keuangan yang telah disediakan. Pada mulanya, FASB mempertimbangkan organisasi-organisasi berikut sebagai organisasi non-bisnis. Yang pertama, unit kepemerintahan. Yang kedua, organisasi amal dan keagamaan. Yang ketiga, institusi sosial. Dan yang keempat, organisasi swasta non-profit. Dan sesuai dengan perkembangan zaman,
Maka FASB mengklasifikasikan organisasi dari pelaporan keuangan. Yang pertama, ada organisasi bisnis dan organisasi non-bisnis. Organisasi non-bisnis ini terdiri dari non-kepemerintahan dan kepemerintahan. Kepemerintahan ini ada pusat atau daerah yang ditangani oleh GASB, dan ada yang federal yang ditangani oleh GAO. Sedangkan untuk non-kepemerintahan ini ditangani oleh FASB. Selanjutnya, FASB mengidentifikasi ciri-ciri non-bisnis yang menjadikan tujuan pelaporan organisasi non-bisnis berbeda dengan organisasi bisnis. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, penerimaan sumber ekonomi yang cukup besar dari penyedia dana yang tidak mengharapkan untuk menerima imbalan atau manfaat yang proporsional dengan sumber ekonomi yang diserahkan. Yang kedua, tujuan operasi selain menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk mendatangkan laba atau setara laba. Yang ketiga, tidak terdapatnya hak pemilikan dengan proporsi tertentu atau yang pasti yang dapat dijual, dipindah tangankan atau ditarik, ataupun yang mengandung hak yuridis atas bagian dari sisa kekayaan dalam hal organisasi dilikuidasi ataupun dibubarkan. Baiklah, cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.